Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi takarrama 'alal 'alamin bi ni'matihi wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil mab'uts bi rahmatihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa khullatihi wa ba'du. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فكيف حالكن أيتها الطالبات؟ ما شاء الله. هذه هي أول مرة هو أول مرة ندرس في هذا اللقاء عبر online. Sahih? Nah, ini pertama kalinya kita belajar nahwu online ya bersama Ustazah. Nah, insyaallah nastamir ma qad tawaqqafna sabiqan. Kemarin kita sudah membahas tentang anwa'ul mubtada, sahih? Naam. Ustazah mengulangi beberapa penjelasan terlebih dahulu supaya nyambung. Naam. Na'khudh nuraji' min al-mubtada. Baik. Al-mubtada al-aslu fihi an yakuna ma'rifah. Mubtada itu aslinya ma'rifah. Imma an yakuna ma'rifah bil alam أو الضمير أو اسم الإشارة أو المحلى بألف لام أو الاسم الموصول أو المضاف إلى معرفة. Mubtada itu kemarin sudah disebutkan ciri-ciri mubtada, diantaranya itu apa? Menggunakan alif lam, an yakuna mu'arrafan bi alif wal lam. Sahih? Dia itu ma'rifah menggunakan alif lam. Nah, di sini mubtada itu dia itu sifatnya harus ma'rifah. Nah, di antara ma'rifah, dia itu bisa ma'rifah menggunakan isim alam, nama. Misalnya, Allahu Rabbuna wa Muhammadur Rasuluna. Di sini Allah sebagai mubtada, dia itu ismul alam, nama ya. Wa Muhammadun Rasuluna, Muhammad mubtada, nama manusia, alam, ismul alam. Baik dia mubtada itu baik dia ma'rifah menggunakan dhamir. Misal, anta talibun mutafawwiqun. Anta di sini dhamirnya dhamir anta. Dia itu sebagai mubtada. Yang ketiga, mubtada juga ma'rifah bisa menggunakan isim isyarah. Hadhihi jami'atur rayah. Misal, hadhihi ini isim isyarah. Kemudian mubtada juga ma'rifah bisa menggunakan al-muhalla bi alif lam. Di sini dia itu bisa menggunakan alif lam. Dia itu ma'rifah menggunakan alif lam. Al-ilmu miftahul hadarah. Ilmu itu merupakan kunci peradaban. Al-ilmu. Di sini ada alif lam. Terus kemudian yang selanjutnya al-ismul mausul. Mubtada juga ma'rifah bisa menggunakan ism mausul, yaitu alladzi. Ism mausul itu seperti alladzi untuk yang mudzakkar, allati untuk yang muannas. Alladzi al-mudhaf ila ma'rifah. Dia itu bisa idhofah menggunakan ma'rifah. Idhofah kepada sesuatu yang ma'rifah. Ini mubtada. Mubtada ma'rifah bisa dengan diidhofahkan kepada sesuatu yang ma'rifah. Misal, talabul ilmi. Di sini talab nakirah. Tapi dia itu ma'rifah karena diidhofahkan kepada sesuatu yang ma'rifah. Seperti yang Ustazah kasih contoh kemarin. Apa? Talibatul minhaj mujtahidat. Dia itu talibat, nakirah. Tapi diidhofahkan kepada sesuatu yang ma'rifah, jadilah dia ma'rifah. Inilah mubtada itu al-aslu fihi an yakuna ma'rifah lakin qad yakunu nakirah lakin bisyart an takuna mufidah. Dia itu terkadang nakirah tapi dengan syarat dia harus mufidah, sempurna, difahami. 6.
Dan kita sudah membahas apa ta'rif mubtada, itu ismun marfu'un mujarradun 'anil awamil al-lafdhiyah, itu isim marfu' yang belum didahului oleh sebuah amil lafzi ya. Dan kita sudah mempelajari anwa'ul mubtada, yaitu ismun sharih wa huwa ismun bilafdhin wahidin wa laysa murakkaban, wal mithalu dzalika al-mu'minu karimul akhlaq. Di antara jenis mubtada yaitu ada namanya isim sharih, di mana isim sharih itu ismun bilafdhin wahidin, isim dengan satu lafaz. Misalnya al-mu'minu, di sini mubtada, sahih, satu lafaz. Dan yang kedua yaitu isim mausul, isim muawwal. Jenis mubtada itu isim muawwal, yang mana isim tersebut terdiri, dibentuk dari an masdariyah dan fi'il. Al-ismul ladzi yata'allafu min an masdariyah wal fi'il. Misal, an tasbir khairul laka. Di sini yang mana mubtada'nya? An tasbir. Itu mubtada yang terbuat dari an dan fi'il. Baik. Naam. Wal an na'khudh anwa'ul khabar. Baik. Di sini kita mengulangi dulu ta'rif khabar, itu juz'un yutimmul fa'idah ma'a mubtada'in, yaitu suatu isim atau sesuatu yang dengannya itu sempurna mubtada. Juz'un yutimmul fa'idah, suatu dengannya itu sempurna, suatu kalimat itu bersama mubtada. Dia datang menyempurnakan, memberitahukan mubtada, sehingga sempurnalah sebuah kalimat tersebut. Al-misal, al-ma'hadu masyhurun. Kenapa al-ma'hadu masyhurun? Ma'had itu terkenal. Di sini khobarnya yang mana? Masyhurun. Ma'hadul minhaji masyhurun. Di sini diidhafahkan. Yang mana khobarnya? Masyhurun tetap. Yang ketiga, al-ma'hadul ladzi adrusu fihi masyhurun. Khobarnya yang mana? Tetap masyhurun, karena dia menyempurnakan makna mubtada. Dengannya sempurna kalimat tersebut. Ma'had yang saya belajar di dalamnya, kenapa? Masih tanda tanya, belum sempurna kalimatnya. Datanglah khobar untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Masyhurun, terkenal. Ma'had yang saya belajar di dalamnya terkenal. Lanjut, ma'hadul minhajil ladzi darastu fihi. Ma'had minhaj yang saya belajar di dalamnya, kenapa? Masyhurun. Datanglah dia menyempurnakan kalimat tersebut. Perhatikanlah, lahizna hadhil jumal. Dari sini, al-ma'hadu masyhurun. Dengan apapun kita menambah jumlah tersebut, tapi jika dia belum sempurna, kalimat tersebut belum dikatakan kalimah mufidah, kalimah yang sempurna atau bisa difahami, sampai datang khobar yang menyempurnakan kalimat tersebut. Lihatlah, unzurna lahizna hadhil jumal. Dari kalimat, satu kalimat kita tambahkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya, tetap dimanapun letaknya dia tetap menjadi khobar, karena dia menyempurnakan kalimat tersebut agar bisa difahami. Al-mubtada di sini yang mana? Ma'had, awil ma'had, al-ma'had, ma'hadul minhaj, al-ma'had, ma'hadul minhaj, ma'hadul minhaj, ma'hadul minhaj, ini mubtada. Dan khobarnya apa? Masyhurun, li'annaha juz'un yutimmul fa'idah ma'al mubtada, karena dia merupakan suatu bentuk yang dengannya sempurna
makna mubtada. Taib. Nastamir ila anwa'il khabar. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang anwa'ul mubtada. Sekarang kita akan menjelaskan anwa'ul khabar. Anwa'ul khabar, al-khabar imma an yakuna mufradan. Khabar itu baik dia berbentuk mufrad, ya, mufrad. Al-mithalu dzalika hadza rajulun salihun. Hadza rajulun. Di sini khabarnya yang mana? Rajulun. Wa ainal mubtada? Hadza, isim isyarah. Hadza rajulun, ini laki-laki. Ini khabarnya, jenisnya khabar mufrad. Dia mufrad berasal mufrad jamid namanya. Mufrad imma an yakuna jamidan atau imma an yakuna mushtaqqan. Khabar itu jenisnya ada yang mufrad, tapi mufradnya itu baik dia jamid atau mushtaq. Jamid maksudnya dia tidak memiliki asal kata. Baik, rojul, apakah asal katanya rojala yarjulu? Enggak. Dia rojul, aslinya rojul. Kayak gitu. Kayak hajarun misal. Itu tidak punya asal kata, ya. Baik. Imma an yakuna mushtaq. Khabar itu mufrad, baik mufrad jamid atau mufrad mushtaq, dia sama-sama khabar, ya. Mushtaq maksudnya dia itu berasal dari suatu fi'il, kata kerja. Misal Ahmad qari'un al-Qur'an. Di sini khabar, ya. Ahmad qari'un berasal dari kata qara'a yaqra'u. Jadilah dia mushtaq, mufrad mushtaq. Baik jamid atau mushtaq, dia itu sama-sama jenis khabar mufrad, ya. Ahmad qari'un, mubtada'nya Ahmad, khabarnya apa? Qari. Nah, ini jenis khabar yang pertama. Anwa'ul khabar, al-khabar imma an yakuna mufradan. Jenis-jenis khabar yang pertama apa? Mufrad. Diingat. Yang kedua, jenis khabar ada namanya khabar jumlah. Imma an yakuna hadzal khabar jumlah fi'liyah. Misalu dzalika Ahmad yaqra'ul Qur'an. Khabar, jenis khabar yang kedua yaitu khabar jumlah namanya. Tapi jumlahnya itu baik dia itu berbentuk jumlah fi'liyah. Misal Ahmad yaqra'ul Qur'an. Mubtada'nya yang mana? Ahmad. Terus khabarnya yang mana? Khabarnya khabar jumlah fi'liyah yaitu yaqra'ul Qur'an. Dia di sini sebagai khabar. Yaqra'ul Qur'an. Ini khabar, ya. Bentuknya jenisnya jumlah fi'liyah, khabar jumlah fi'liyah. Baik, karena dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Atau jika fi'il tersebut muta'addi atau membutuhkan maf'ulun bih, maka datanglah maf'ulun bih, yaqra'ul Qur'ana. Terus selanjutnya al-khabar imma an yakuna khabar jumlah ismiyah. Jenis khabar yang kedua yaitu khabar jumlah. Tapi jumlah baik dia itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Misal khabar jumlah ismiyah, Ahmad qira'atuhu jamilah. Mubtada yang mana? Ahmad, isim alam, nama orang. Khobarnya yang mana? Khobarnya khobar jumlah ismiyah.
Yang mana qiraatuhu jamilah itu khobar, jumlah ismiyah, isim bukan fi'il. Yang di sini fi'il ya, yaqra'u, qara'a yaqra'u fi'il, kata kerja. Kalau di sini isim. Qira'ah itu isim ya, qira'atuhu jamilah. Ini jumlah ismiyah sebagai khobar dari Ahmad. Ahmad bacaannya bagus. Untuk penjelasan secara terperincinya insya Allah setelah ini ya. Nah, kita lanjutkan. Jenis khobar yang ketiga yaitu syibuhu jumlatin. Ada namanya khobar syibuhu jumlah. Khobar yang menyerupai jumlah. Dia bukan jumlah yang di sini, tapi syibuhu jumlah, menyerupai jumlah. Kita lihat kenapa dikatakan syibuh jumlah. Nah, syibuhu jumlah maksudnya imma an yakuna dzarf. Dzarf. Al-dzarf imma dzarfu makan atau imma dzarfu zaman ya. Dzarf ada dua, dzarf makan dan dzarf zaman. Makan itu tempat dan zaman itu waktu, keterangan waktu ya. Nah, itu bisa menjadi khobar. Misalu min dzarfi makan asy-syajaratu amamal bait. Nah, ini dzarfu makan. Dzarfu makan kayak amam, wara, khalf. Nah, kayak gitu. Baik. Nah, pohon itu di depan rumah. Amamal bait sebagai khobar syibhi jumlah. Ya, dia itu khobar syibhu jumlah. Kalau dzarfu zaman misalnya khobar dzarfu zaman syibhi jumlah dzarfi zaman usafiru naharon, saya bepergian siang hari. Naharon sebagai khobar syibhi jumlah dzarfi zaman ya. Nah, syibhu jumlah imma an yakuna dzarf au jar wa majrur. Jar wa majrur misal alhamdu lillahi rabbil alamin. Lillahi di sini khobar jar wa majrur. Jar, harfu jar sudah pada tahu kan? Harfu jar di antaranya yaitu apa? Min. Min harfu jar. Ila, an, ala, fi. Nah, itu harfu jar. Baik. Saya ulangi sekali lagi, anwa'ul khobar, jenis-jenis khobar itu ada 3. Khobar baik dia itu berbentuk mufrad. Mufrad maksudnya mufrad sendiri, atau jumlah atau syibuh jumlah. Nah, khobar itu ada 3 jenisnya, yaitu mufrad, jumlah dan syibuh jumlah. Nah, penjelasan selanjutnya insya Allah pada pertemuan berikutnya ya. Nah, anwa'ul mubtada ada 2 yaitu ismun muawwal dan ismun sharih. Sahih? Mubtada itu ada 2, ism muawwal dan ism sharih. Sedangkan jenis-jenis khobar ada 3 yaitu baik dia itu berbentuk mufrad atau jamid, berbentuk mufrad atau jumlah atau syibhu jumlah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah nastamir hadzal bayan fil liqa'il ati yaumal jum'ah. Sahih? Nah, insyaallah penjelasan selanjutnya pada hari Jumat ya. Nah, jenis-jenis khobar ada 3 yaitu mufrad, jumlah dan syibhu jumlah. Sedangkan mubtada yaitu ada 2, ism muawwal dan ismun sharih. Ism muawwal misalnya antasbir khairul laka. Antadrusi fil baiti khairul laki. Antadrusi di sini mubtada. Antadrusi fil baiti khairul laki. Kamu belajar di rumah lebih baik bagimu. Antadrusi mubtada ismun muawwal. Sedangkan
ismun sharih, misalnya Fatimatu tadrusu fil bait. Nah, Fatimah mubtada, isim sharih. Nah, sedangkan Fatimah tadrusu fil bait sebagai khobar. Khobar apa? Ada yang bisa jawab? Silahkan menjawab di Telegram ya, menjawab lewat Telegram. Fatimatu tadrusu fil bait. Tadrusu fil bait itu termasuk jenis khobar apa? Baik, jawab lewat Telegram ya, sudah tunggu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya lewat Telegram, atau jika ada yang merasa sudah kecepatan silahkan komplain lewat Telegram ya, dengan memberikan kritikannya. Sudah minta tolong pelan-pelan menjelaskannya. Baik. Nah, atau jika ini sudah pas, bilang pas ya. Nah, nakhtatim hadzal liqa wa hadzal syarh بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.